Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk beraktivitas. Bertemu lagi dengan saya Agus Toto Widiatmoko, tuan rumah dari Kanal 29. Saat ini kita berada di studio Radio Suara Sakti FM di Jalan Kawi nomor 29. Saat ini kita akan berbincang-bincang tentang peserta dari Ormas Expo yang akan diselenggarakan pada 17 sampai dengan 19 November nanti di Paragon Mall. Nah, saat ini sudah hadir di studio kami sudah bisa bertatap muka secara langsung karena semuanya sudah mematuhi protokol kesehatan. Kami sudah divaksin yang ada di sini. Kami kedatangan salah satu peserta yaitu Paguyuban Putra Daerah atau Papda Kota Semarang. Seperti apa aktivitas, kiprah, dan awal mula Papda Kota Semarang ini berdiri sehingga memiliki peran yang begitu luas ke masyarakat. Aktivitasnya ada di pendidikan, sosial, agama, atau edukasi yang lain di tengah masyarakat. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Rozikin, Ketua Papda Kota Semarang. Kita sapa dulu Pak Rozikin. Apa kabar Pak Rozikin? Kabar baik. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk rawuh ke rumah kami yang ada di Jalan Kawi nomor 29. Ini kita siarkan juga ke Radio Suara Sakti FM dan nanti juga bisa dilihat di kanal-kanal media sosialnya Suara Merdeka. Langsung ya Pak, kita ngobrol-ngobrol Pak, santai tentang Papda Kota Semarang. Pak Rozikin BD ini selaku ketuanya. Pak, boleh diceritakan Pak, apa itu Pak Papda Kota Semarang itu Pak? Baik, sebelum saya menjelaskan dan menerangkan apa itu tentang Papda Kota Semarang, alangkah baiknya saya selaku Ketua Umum Papda Semarang dan segenap pengurus ingin menyapa dulu para pemirsa yang pemirsa di Suara Merdeka .com ini ya. Semoga kabar dari pemirsa ini sangat baik dan sehat-sehat semua. Amin, gitu. Amin. Baik, untuk kali ini saya juga mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka di radio Suara Sakti FM ini yang apa itu namanya sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa karena baru kali ini dari Papda Kota Semarang bisa diberi kesempatan yang sangat-sangat baik. Gitu. Papda sendiri adalah sesuatu atau organisasi yang sudah lama berkiprah. Sejak tahun berapa ini Pak? Papda berdiri di tahun 2005. 2005 berarti sekarang sudah 16 tahun ya Pak ya? 16 tahun. Cukup panjang. Ya, alhamdulillah Papda itu diterima di kalangan masyarakat, terutama di kalangan ke bawah menengah kan gitu Pak. Jadi Papda itu sebuah organisasi yang artinya Paguyuban Putra Daerah Kota Semarang. Papda itu lahir di daerah pinggiran, yaitu di daerah Pantura. Papda sendiri bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Tentunya dengan program-program sosial tersebut, Papda sudah membuktikan keeksistannya Papda, yaitu terlibat di bidang sosial yang saat ini masih terus
membantu program-program dan bersinergi dengan pemerintahan Kota Semarang. Fokusnya sendiri Papda ini ada di mana ini Pak? Sosial, pendidikan, kebudayaan, atau di mana ini Papda ini ya Pak? Ya, itu pertanyaan yang menarik bagi Papda. Papda ini itu bergerak di bidang banyak sekali, di bidang-bidang tersebut. Ada terutama yang fokus itu sosial ya Pak ya. Dan yang kedua pendidikan, kesehatan, dan juga di usaha kecil menengah yaitu UMKM. Ya, Papda juga ya, punya usaha di bidang UMKM. Ada 104 sampai saat ini Papda untuk 104 kelompok UMKM. UMKM. Nah, juga ada 20 kelompok klasar, yaitu kelompok pengolah dan pemasaran. Yang notabene itu anggotanya dan pengurusnya istri-istri dari para nelayan. Nah, jadi pesisir ya Pak? Ya betul. Jadi istri nelayan itu kan banyak kreasinya itu Mas, banyak kreasi dan banyak ide-ide, tapi dia belum bisa untuk mengembangkan kan gitu. Nah, Papda itu tugasnya menyalurkan dan yang terutama membina itu sekilas dari pandang program-program kami. Apakah anggota Papda ini khusus asli orang Semarang seperti itu? Sebetulnya tidak. Jadi Papda itu muncul karena satu, ada sebuah peristiwa itu saya ingat betul waktu itu berada di wilayah pesisir juga di Tambak Lorok. Jadi Tambak Lorok itu adalah wilayah yang sangat unik sekali. Kenapa dikatakan unik? Karena wilayah tersebut itu sebetulnya itu terkenal dengan kekumuhannya karena itu kan wilayah nelayan ya. Banyak nelayan. Nah, tapi kok TPI juga. Ya juga TPI juga. Tapi kenapa kok dari kalangan semua pejabat, terutama pejabat yang di pusat, di daerah Jawa Tengah dan di Kota Semarang itu sering datang ke Tambak Lorok. Saya juga belum tahu ada apa kan gitu. Sering dikunjungi. Ya, banyak terutama Pak Menteri, bahkan yang terakhir juga kemarin Pak Jokowi selaku presiden kita itu sempat datang ke Tambak Lorok. Nah, itu suatu kebanggaan bagi saya pribadi yang berdomisili di situ. Saya juga asli. Pak Dede ini juga domisilinya di Tambak Lorok. Di Tambak Lorok ya. Nah, Papda muncul itu karena pengen mengangkat terutama putra daerah asli Tambak Lorok dan khususnya di Kota Semarang. Dan untuk anggota kita tidak hanya di Semarang saja, tapi yang kita utamakan yaitu asli warga Kota Semarang. Karena betul. Oke Pak. Selanjutnya dari aktivitas tadi yang dilakukan oleh Papda Kota Semarang itu kan ada di nelayan, ada di UMKM, petani juga, ada di petani. Nah, yang paling sering dilakukan dalam situasi terakhir ini Pak ya, ada pandemi yang menghantam kita semua, yang banyak dilakukan oleh Papda ini untuk membantu masyarakat kita untuk segera bangkit ini. Apa Pak yang dilakukan oleh Papda? Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan keprihatinan kami selaku Papda karena keadaan ini kan juga pas barengi dengan pandemi ya Pak ya. Jadi program apa, kegiatan apa yang sudah kami lakukan? Yang pertama, dengan adanya pandemi tersebut, Papda sudah beberapa kali melakukan kegiatan sosial. Contohnya Papda sudah membagikan lebih dari 1.000 masker
1.000 masker sudah kita bagikan. Jadi sampai saat ini bahkan lebih, bahkan sampai 15 ribuan masker. Kita juga gandeng dengan instansi pemerintahan, yaitu dari BPBD Kota juga membantu. Sebenarnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada BPBD Kota Semarang yang kemarin sempat memberikan bantuan dan membantu Papda di kegiatan pembagian masker tersebut dengan 1.000 masker. Jadi Papda sangat terima kasih telah ikut meringankan program-program Papda di pembagian masker tersebut. Itu yang pertama ya Pak. Yang kedua, yang kami lakukan yaitu peduli dengan warga-warga terutama yang terdampak di pandemi tersebut dengan membagikan beberapa bahan pokok sembako ya. Ada kemarin dari 100 paket sampai 50 sampai 150 itu dari Papda sendiri pribadi. Dan Papda juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial yang kemarin sudah membantu untuk menyalurkan 150 paket sembako. Jadi hasil dari para donatur yang anggota Papda itu kita salurkan langsung ke masyarakat yang berdampak tersebut. Gitu. Jadi aksi sosial yang dilakukan oleh Papda ini dari masyarakat, oleh masyarakat dan dikembalikan untuk masyarakat. Gitu ya, Pak. Wow, tentu ini aksi sosial yang perlu kita tiru menjadi inspirasi bagi kita semua, masyarakat yang berkecukupan, yang lebih beruntung bisa meringankan beban dari saudara-saudara kita yang banyak terkena dampak dari pandemi COVID-19. Oke, pendengar Radio Suara Sakti dan pemirsa Suara Merdeka TV yang menjadi komunitas dari sahabat Suara Merdeka, kita berbincang dengan Pak Rosikin PD, Ketua dari Paguyuban Putra Daerah atau Papda Kota Semarang. Kita lanjutkan ya Pak. Betul. Keunikannya apa Pak Papda ini dibandingkan dengan ormas-ormas yang lain gitu? Papda itu sudah melakukan kegiatan sosial dan banyak sekali. Itu sebelum kita mendaftarkan ke Kisbangpol Kota Semarang. Program itu kita jalankan tidak cuma dalam waktu setahun 2 tahun, sudah kita jalankan bahkan sampai 15 tahun ini ya. Papda kan ini berdiri sampai berdiri Papda ini terus kan beraktivitas gitu. Iya betul, beraktivitas itu tanpa melibatkan instansi yang terkait yang lainnya. Apalagi pendanaan juga pun Papda nggak pernah kita usulai. Papda tidak pernah menerima dana dari pemerintah begitu Pak? Iya, selama ini itulah yang menjadi keunikan Papda. Papda itu menjalankan program-program Papda sendiri banyak sekali. Ada kegiatan macam-macam, ada pelantikan Papda waktu 2011 ya, itu ditambah Orok, pembentukan Papda di Gunung Pati, itu tanpa biaya dari peran pemerintah. Jadi selama 15 tahun ini Papda belum pernah sama sekali menerima dan masih belum mau menerima dari anggaran seperti apa kebijakan untuk Papda. Kalau sekarang nih Pak, ada anggaran APBD yang ditujukan kepada Papda gitu. Kira-kira Papda mau menerima nggak Pak? Ini mau ditujukan ke Papda nih. Ya, itu kalau memang dari pemerintah itu mau memberikan program itu bukan berbentuk uang ya Pak ya, tentunya ya. Kita welcome, kita nerima kalau sepanjang itu program itu tidak berupa uang tapi berupa program. Istilahnya katakanlah kayak ormas yang lainnya itu kan dikasih kegiatan oleh pemerintah Kota Semarang melalui Kisbangpol. Ini ada program. Ya Papda ya kalau memang dikasih kesempatan ya tentunya
bersedia. Siap untuk mendengar radio Suara Sakti FM, pemirsa Suara Merdeka TV yang sudah dilakukan oleh Papda Kota Semarang. Selanjutnya tentu kita akan berbincang lebih detail lagi, apakah Papda ini termasuk ormas yang sudah berbadan hukum, artinya sudah terdaftar di Kemenkumham dan di Kesbangpolinmas, atau hanya fokus pada kegiatan saja, atau bisa jadi nanti kita juga bisa berbincang dengan Pak Rozikin apakah ormas yang putra daerah Semarang ini bisa menjadi kendaraan politik. Kita akan berbincang sebentar lagi. Oke, pemirsa, kita coba berbincang lagi dengan Pak Rozikin BD. Pak Rozikin, banyak ormas-ormas yang sekarang ini dengan mudahnya berdiri, kemudian punya branding gitu, entah dia di media sosial atau di media online yang mereka buat sendiri, tapi tidak ada legalitas di pemerintahan gitu. Nah, Papda sendiri apakah sudah ada legalitasnya Pak untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tadi disampaikan oleh Pak BD di depan tadi? Baik Pak Toto dan para pemirsa Suara Merdeka.com .com ini, di sini Papda akan menunjukkan kalau Papda itu adalah salah satu ormas yang juga LSM itu sudah berbadan hukum. Jadi Papda itu ingin menunjukkan kalau Papda itu tidak ormas abal-abal. Jadi, bukan abal-abal ya Pak ini Pak. Nyuwun sewu untuk bagi teman-teman ormas yang lainnya, bukannya itu kami punya tujuan yang negatif dengan rekan-rekan semua. Karena ini berbicara legalitas, tentunya Papda juga sudah berbadan hukum. Papda sendiri, ada buktinya Pak? Maksudnya nomor berapa gitu boleh Pak ya? Boleh Pak ya nanti. Ini Pak Toto. Jadi Papda kan tidak asal mendirikan ormas ya, tidak asal mendirikan organisasi, dan Papda sendiri juga sudah tercatat di Menkumham, yaitu yang bernomor, yaitu di nomornya kayak 001 0198 titik AH 01.07 tahun 2021. Yang surat itu diterbitkan dari Menkumham tertanggal 30 Agustus. Dan setelah Papda dinyatakan lolos verifikasi dan dapat surat dari Menkumham di tanggal 30 Agustus, di tanggal 5 September kita sudah tercatat di Kesbangpol Kota Semarang. Ya, artinya ini betul-betul sudah berbadan hukum ini Pak Toto. Ya, artinya sudah memiliki kekuatan untuk menjalankan aktivitas tadi ya Pak ya. Betul. Karena banyak sekali kan ormas-ormas abal-abal gitu yang tujuannya ada istilah-istilah bahwa ujung-ujungnya mereka ya mengarah ke untuk mencari sekadar materi gitu tanpa melakukan aktivitas-aktivitas real. Kalau sudah tercatat gini, wah ini legalitasnya udah sah ini ya Pak ya, di Kemenkumham maupun di Kesbangpol Kota Semarang. Ya, di situ kan kita narik ke belakang tadi, itulah keunikan Papda. Jadi sebelum Papda mendaftarkan ke Menkumham dan Kesbangpol, tapi sudah ada kegiatan yang kita lakukan, kami lakukan selama 15 tahun. Sudah teruji dan terbukti ya Pak ya. Betul. Jadi tidak mendaftar dulu baru minta kegiatan, baru menjalankan kegiatan. Tapi Papda menjalankan kegiatan dulu, program dulu, baru kita. Tadi Bapak menyampaikan lolos proses verifikasi. Proses verifikasi sendiri untuk Papda itu apa Pak yang dilewati untuk bisa lolos di Kemenkumham? Nah, kalau masalah
verifikasi itu kan itu kita serahkan ke akte notaris seperti itu. Jadi tentunya yang tahu betul untuk apa saja yang dimaksud lolos verifikasi itu dari notaris tersebut. Jadi yang dikatakan lolos verifikasi tentunya tidak mudah, Pak. Melalui proses-proses, yaitu yang pertama keberadaan Papda. Jadi sekarang kan dari Menkumham betul-betul selektif betul. Sebelum mengesahkan organisasi tersebut, dia melihat dulu Papda itu apa atau sebetulnya. Sempat saya dapat telepon dari pusat sebelum menetapkan itu lolos seda, itu kan betul-betul disurvei. Tapi survei itu kan mungkin yang punya acara kan dari Menkumham tersebut. Jadi prosesnya sampai berapa ya, 2 bulan atau 3 bulan kemarin. Oh, cukup lama juga, tidak kan 1-2 hari selesai, tapi butuh waktu berbulan-bulan ya Pak. Makanya kan kadang ada yang beranggapan Nyuwun sewu ya, lah untuk ngurus kan mudah, paling 2-3 hari seminggu sudah selesai. Tapi nyatanya Papda sampai hampir 3 bulan. Nah, itu kan itulah bentuk verifikasi tersebut kan gitu. Jadi Papda sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM yang telah membantu untuk memberikan semacam badan hukum ke Papda, dan juga Papda berterima kasih kepada Kota Semarang melalui Kismampol yang sudah mencatat keberadaan kami. Nah, selanjutnya kita akan ngobrol lagi dengan Pak Rozikin BD tentang program kerja yang akan dijalankan pada masa-masa yang akan datang. Tentu ini akan melibatkan putra daerah Semarang dan mengambil apa nih, event-eventnya apa nanti yang akan dilakukan oleh Papda setelah berikut ini. Nah, ini biasanya pertanyaan dari masyarakat awam ini, Pak. Jangan-jangan nih Papda ini juga menjadi kendaraan politik ini. Tujuannya nanti setelah populer nanti pada akhirnya akan masuk ke partai politik atau menjadi kepala daerah begitu. Nah, ada nggak sih Pak kemungkinan dari anggota Papda ini untuk jadi anggota partai politik atau ke kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada politik pemerintahan begitu Pak? Oke Pak Toto, itu pertanyaan yang mungkin menarik bagi kami dan itu sering dilontarkan sama beberapa instansi yang lainnya gitu Pak ya, Toto ya. Papda ini berdirinya kan yang notabene kan juga anggota partai dari partai politik yang banyak Pak. Ini ada yang lintas dari, partai gitu lintas partai, yang ada yang jadi anggota kuning, atau pendirinya ada yang hijau, ada yang merah. Nah, kalau sudah masuk Papda ya udah kita tinggalkan atribut masing-masing. Kita pakai salah satu atribut yang namanya atribut Papda. Jadi Papda itu non partai politik, tapi anggotanya dari beberapa anggota partai politik, bahkan pengurus partai politik tersebut. Jadi Papda itu istilahnya tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Apa yang dimaksud tidak kemana-mana dan ada di mana-mana? Pas waktu nanti ada kegiatan pesta demokrasi, ini Papda memberi kebebasan pada seluruh pengurus dan anggotanya untuk turun ke kandang masing-masing ini. Contoh, artinya secara keormasan begitu, Papda ini tidak berafiliasi ke partai politik walaupun banyak pengurusnya, banyak anggotanya yang macam-macam tadi, ada yang kuning, ada hijau, merah gitu-gitu. Secara keormasannya gitu, organisasinya gitu tidak condong ke salah satu partai gitu ya Pak? Ya tidak, karena kita juga mengacu ke AADRT kita Pak.
Pak Toto. Jadi Papda itu tidak katakanlah menuju ke salah satu partai politik. Itu jadi waktu pas nanti pesta demokrasi dimulai, ya sudah, dari kami selaku pengurus Papda dan pengurus Papda memberi kebebasan kepada anggota-anggota kami yang tentunya kepingin menyalurkan bakat dan kreativitas mereka ke partai politik masing-masing. Jadi Papda tidak membatasi ini, tidak melarang ini anggota kita. Monggo silahkan. Tentunya dengan perilaku-perilaku yang baik dan yang membuat kesan kepada masyarakat tersebut. Nah, betul. Ke depan ini Pak, ke depan apa yang dilakukan atau program kerja dari Papda sendiri untuk lebih dekat dengan masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat? Baik Pak Toto, ini sebetulnya pertanyaan yang kami nanti karena Papda itu kan sudah katakanlah banyak menjalankan program-program yang tentunya menyentuh di masyarakat ya. Nah, di tahun 2022 ini Papda akan membuat program terobosan baru. Terobosan program baru tersebut itu yang mungkin dari ormas-ormas lainnya sudah pernah menjalankan atau mungkin sedikit banyak sudah punya rencana mungkin ya. Tapi untuk tahun ini Papda akan menjalankan program yang itu tersebut. Jadi nanti Papda itu membuat program tentunya di bidang seni dan budaya. Oh, di bidang seni dan budaya ini terobosannya itu di bidang seni dan budaya. Nanti di bidang seni dan budaya Papda akan membuat film nih Pak Toto. Oh, membuat film ya. Baru pertama kali ini Papda membuat film. Baru pertama kali ini. Tahun depan ya Pak ya? Ya, tahun temanya tentang apa ini Pak film ini Pak? Film itu nanti tentang pendidikan dan budaya. Film tersebut tidak asal film Pak Toto, tidak asal disyuting terus di video kita edit, bukan. Papda itu nanti bekerjasama dengan sebuah perusahaan perfilman. Masih rahasia yang ini ya? Di Jakarta. Masih ini rahasia ini Pak Toto ini. Nah, ini Papda ini nanti buat film itu bekerjasama dengan perusahaan filman yang ada di Jakarta. Nanti membuat program film yang mengangkat dan temanya mengangkat pendidikan dan budaya. Ya, tentunya di film tersebut kita juga melibatkan banyak instansi Pak Toto ini nanti. Tempatnya nanti semuanya di Kota Semarang, Pak? Ya. Tempat syutingnya itu? Iya, karena sesuai dengan tujuan kita mau mengangkat wilayah di Semarang, makanya nanti tempat-tempat yang kita tampilkan nanti juga di Semarang semua Pak Toto. Dari film tersebut juga kita betul-betul melibatkan sutradara yang sudah terkenal, bahkan tidak tanggung-tanggung skenario dan yang buat skenario naskah ya Pak atau ya itu tidak tanggung-tanggung. Kita melibatkan Mas Surya Kelana, yang sudah ternama, dan sutradaranya ada Mas Rudi Gembul yang sampai saat ini masih terus aksi di Jakarta. Jadi sudah kita konsep, dan kemarin juga lewat Baipun Pak Ketua DPRD juga welcome, tidak ada masalah. Ketua DPRD Kota Semarang. Pak Ketua Lusman, dia juga bersedia untuk bermain film juga ini beliau ini. Untuk mudah-mudahan program perfilman Papda ini bisa diterima oleh pemerintah Kota Semarang dan juga diterima di masyarakat khususnya di Kota Semarang. Harapannya dari Papda sendiri selaku peserta apa ini Pak terhadap penyelenggaraan Ormas Expo ini Pak?
Ya, terima kasih Pak Toto. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia expo tersebut, karena Papda salah satu-satunya ormas yang juga terpilih di 33 ormas tersebut. Jadi kami selaku pengurus Papda juga sangat senang sekali, dan mudah-mudahan di acara tersebut Papda juga bisa bersinergi dengan teman-teman yang ormas yang lainnya. Ya, akhirnya kita juga sudah sampai di penghujung acara kita, Pak. Ya. Sampai di sini acara ngobrol santai kita di Kanal 29 bersama anggota Ormas Expo yang kali ini sudah hadir bersama kita dari Papda Kota Semarang. Kami undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.